Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mempelajari jenjang karir di dunia properti. Menjadi marketing properti menjadi awal karir, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Pemahaman awal perihal yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu nomor pertama, kenapa harus properti? Mengapa berkarir di properti layak diperjuangkan dibandingkan dengan bidang atau bisnis lain? Yang kedua, alur kerja marketing. Bagaimana cara menjalankan proses kerja di marketing properti bersama kami? Yang ketiga, kunci marketing. Jadi nanti akan diceritakan kisah nyata pria cacat bisa berjualan dan menjadi yang terbaik. Lalu yang keempat, jenjang karir. Bagaimana bisa naik kelas dan naik kelas itu menjadi apa, serta gambaran dan cara-caranya. Kunci pertama, percayai bahwa dunia properti adalah produk yang sangat-sangat dibutuhkan. Anda yakin jualannya, apalagi sekarang kita jualan produk yang marketnya luas ya. Percaya deh, jadi properti itu bukan cuma kebutuhan ya, tapi peluang. Saat ini ya kita sedang memasarkan produk dengan pasar yang luas ya, dari mulai nanti kita bisa masarin di harga puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya. Jadi banyak banget dengan potensi kenaikan income dan kenaikan harga yang pastinya akan terus gila-gilaan ya setiap tahun itu. Jadi di tengah banyaknya pilihan investasi, properti itu masih jadi pilihan yang paling aman dan stabil tentunya. Kenapa sih harus di properti ya? Kenapa bukan bisnis lain atau bidang lain? Tentunya adanya pertumbuhan penduduk. Selama bunda masih bisa mengandung, maka pasar properti akan selalu ada. Karena selama manusia terus lahir, kebutuhan akan tempat tinggal itu nggak pernah berhenti ya. Jadi setiap bayi yang lahir hari ini adalah calon kepala keluarga di masa depan ya. Dan mungkin nanti akan kepikiran bagaimana memiliki rumah gitu kan. Seperti itu. Setiap orang pasti punya dan berkeinginan ya memiliki rumah. Dan tentunya properti adalah menjadi salah satu pangan dan papan ya. Properti termasuk dalam kebutuhan pokok teman-teman semua, yaitu dalam bentuk rumah atau hunian. Dan juga properti bisa dimasukkan dalam kategori investasi ya. Properti menjadi pilihan bagi investor dalam bentuk kapling, tanah, apartemen seperti itu. Dan tentunya ya tanah terbatas ya. Tidak ada yang bisa menciptakan tanah ya. Dan tanah itu tidak bisa bertambah ya. Jadi tanah itu hanya ada satu dan tidak bisa bertambah lagi ya. Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan tanah ini hanya satu seperti itu. Makanya harga properti setiap tahunnya itu akan terus meningkat seperti itu ya. Karena tidak bisa diperbaharukan kalau tanah atau ya kapling dan sebagainya seperti itu. Hampir semua profesi itu berujung pada pembelian properti untuk investasi maupun hunian ya. Kenapa begitu? Karena sehebat apapun bisnis ya rata-rata semua kita perhatikan, setinggi apapun penghasilannya, ujung-ujungnya mereka membeli properti ya, baik itu nanti untuk tempat tinggal maupun untuk aset ataupun untuk warisan seperti itu ya. Jadi properti itu diibaratkannya ending goal ya. Jadi hasil kerja keras yang dirasakan atau disentuh itu bahkan diwariskan ya. Makanya bukan hal aneh ya kalau pengusaha beli ruko, pengusaha beli kos-kosan, atau karyawan mengalokasikan gajinya untuk cicilan rumah atau THR-nya untuk DP dan sebagainya. Juga nanti juga ada freelancer gitu kan misalnya yang mulai beli kapling untuk nantinya dijadikan rumah hunian seperti itu. Jadi ya rata-rata semua teman-teman semua ya, semua profesi ya ujungnya ke properti. Bahkan investor itu menjadikan properti sebagai portofolio wajib ya. Jadi apapun profesinya, properti tetap jadi pilihan cerdas. Jadi bukan cuma soal tempat tinggal, tapi soal kepastian untuk masa depan. Nah, ada yang tahu Sumarekon teman-teman semua ya. Jadi di tahun 2020 kemarin ya, di saat pandemi terjadi gitu kan seperti itu. Di saat ya bisnis mungkin sedang turun di semua lini ya, di semua bidang bisnis turun, tapi Sumarekon mengadakan launching teman-teman semua di tengah-tengah pandemi. Dan mereka perusahaan besar ini
yang membuka lahan di Bogor, ya kurang lebih 500 hektar, itu bayangkan bisa closing di atas 1 M di tengah-tengah pandemi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi ya pandemi itu tidak bisa menghentikan laju kebutuhan properti ya. Jadi apapun keadaan bisnis gitu kan seperti itu, nggak pernah namanya properti itu lesu ya atau seperti itu. Karena ya kebutuhan properti setiap tahunnya terus meningkat tentunya. Lalu yang kedua, resesi juga tidak menghentikan bahwa properti terus dibutuhkan oleh masyarakat tentunya ya. Baik itu nanti keadaannya seperti apa gitu kan, atau nanti ada perang harga dagang gitu kan seperti itu, atau moneter ya tetap ya namanya rumah tetap dibutuhkan seperti itu teman-teman semua ya. Nah, lalu yang ketiga, dengan cara yang tepat dalam melakukan pemasaran, maka kita bisa menjangkau konsumen. Apalagi sekarang eranya dunia digital ya, apa-apa kita lewat digital, dan di properti ini sendiri kita memang fokusnya penjualan melalui digital marketing. Jadi teman-teman yang hanya di rumah aja bisa kita jualan rumah. Tentunya nanti dengan sistem yang sudah kami siapkan. Apalagi properti ini di setiap tahun ya para pengamat itu menyatakan bahwasannya setiap tahun ada peningkatan ya seperti itu di dunia properti, di sektor properti. Jadi properti ini adalah bisnis yang jangka panjang dan syarat potensi. Apalagi sekarang didukung dengan kebijakan dan program pemerintah yang dimana di beberapa berita itu diinformasikan bahwa pemerintah menargetkan 3 juta rumah yang untuk di mana targetnya bagi masyarakat yang memang belum punya rumah seperti itu. Bahkan sekarang kan ada kementerian khusus ya yang memang fokus membangun rumah-rumah untuk masyarakat seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kebijakan dan program pemerintah ini tentunya membuat lebih melesat lagi bisnis properti seperti itu teman-teman semua ya. Nah, kita hitung-hitungan nih. Jadi berapa sih hasil kerja dari berjualan properti teman-teman semua? Jadi misalnya nih, satu unit properti terjual bisa menghasilkan jutaan rupiah. Contoh nih, salah satu proyek harganya 200 juta. Biasanya komisi itu dari range 1-2% misalnya. Maka Anda mendapatkan 2 juta sampai 4 juta. Ini contohnya ketika harga 200 juta, bisa saja kan misalnya nanti harganya 400 juta, 500 juta, 600 juta, tinggal dikali persentase aja. Dan itu semua dilakukan hanya di rumah saja. Jadi teman-teman tinggal fokus cari traffic, handling, arahkan survei seperti itu. Nah, berapa sih rata-rata penjualan marketing baru yang 1 tahun bergabung? Kalau 1 tahun bergabung itu rata-rata minimal satu ya harus bisa closing seperti itu ya. Dengan sistem yang kami buat, harapan kami di bawah 1 tahun teman-teman bisa closing semua seperti itu. Nah, lalu ini kita membahas alur kerja marketing zaman ini seperti itu. Anda itu apa sih sebenarnya teman-teman semua pasukan marketing properti itu? Jadi kita adalah perantara antara buyer dengan developer yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari developer dan tentunya pihak yang harus bijaksana di antara kedua belah pihak tersebut ya. Kemudian, profesi ini menghasilkan keuntungan ketika proses transaksi sukses sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Keuntungan tersebut disebut komisi, teman-teman semua ya. Nah, biasanya berupa persentase atau nominal rupiah yang tadi sudah kita jelaskan di awal, seperti itu. Biasanya ya 1-2% dari harga transaksi atau harga nilai jual yang sudah ditentukan antara developer dan buyer seperti itu. Nah, makanya nanti disebutkan komisi seperti itu. Nah, ini teman-teman semua ya, kalau versi jadwal nih, versi ya saya juga sempat mengalami ya versi ini yang dimana tahap pertama kita harus mencari prospek dulu nih. Ya harus panas-panasan, ketemu, presentasi, door to door, ya sebar flyer dan lain sebagainya, dan proses janjian. Lalu tahap keduanya nganter survei. Jadi ketika kita sudah dapat prospek, kita nganter survei itu janjian mau survei tanggal berapa, lalu nanti kita janjian ketemu di lokasi, lalu nanti kita setelah sampai lokasi presentasi lagi seperti itu. Lalu setelah ngantar survei, kita lakukan penagihan. Misalnya dia ketika sudah survei, kita lakukan penagihan untuk booking fee, untuk DP, atau nanti untuk pelunasan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu tahap selanjutnya menentukan akad ya. Versi lama itu kita harus menentukan dulu akadnya mau tanggal berapa, nanti di mana, di kantor notaris kah, atau di kantor developer kah, atau nanti bisa aja kita datang ke rumahnya. Nah, itu kita tentukan teman-teman semua. Lalu yang terakhir, pencairan komisi. Nah, sistem ini adalah versi jadul yang dimana
Zaman dulu ya, saya juga sempat ngalamin ya versi ini gitu kan, dari mulai mencari prospek sampai ke pencarian komisi itu benar-benar perlu perjuangan ya, step by step harus dilewati seperti itu ya. Tapi versi masa kini nih, versi yang memang sudah kita buat alur sistemnya supaya mempermudah lah seperti itu, yaitu kita perbaiki dan kita memang buat simple aja, yang dimana teman-teman silahkan belajar sambil praktek dan evaluasi ya. Jadi persiapannya itu mempelajari mindset marketing, mindset sukses, karakter sukses, strategi jualan, cara jualan, lalu handling online. Nah, ini semuanya nanti sudah kita siapkan materi-materinya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman silakan mempelajari materi-materi ya, persiapan senjatanya itu mempelajari materi-materi dan praktekkan serta evaluasi dan tentunya komunikasi ya, sering komunikasi atau juga nanti sering ikut kopdar seperti itu. Nah, setelah itu perang akan kita mulai teman-teman semua, yang dimana nanti teman-teman mempraktekkan ya. Misalnya nanti melalui iklan marketplace gitu kan, yang mau fokus di gratisan, boleh gitu kan, seperti itu gratisan. Karena memang gratisan juga banyak sih bisa menghasilkan traffic, atau juga nanti harus bisa berbayar seperti bisa Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Jadi melakukan iklan online. Lalu handling online. Ketika teman-teman sudah melakukan praktek, melakukan iklan, lakukanlah handling online. Jadi menggiring prospek tuh. Nah, di sini teman-teman harus banyak belajar caranya dan penuh perjuangan ya, karena buyer tertarik untuk survei itu lebih lebih lanjut ya ke lokasi, tergantung nanti teman-teman melakukan edukasi baik itu melalui chatting atau telepon. Nah, seperti itu. Jadi nanti juga akan ada materi khusus terkait handling buyer seperti itu. Dan juga tinggal lempar bola ya. Ketika proses iklan sudah dijalankan, dapat leads misalnya, dapat traffic, lalu teman-teman melaksanakan handling online. Nah, ketika sudah semuanya dilakukan untuk melakukan survei, itu teman-teman silakan tinggal lempar bola saja atau setor data. Jadi nggak perlu teman-teman ketemu buyer, nggak perlu ngantar ke lokasi. Biarkan itu nanti tim kami atau dari kita koordinasi dengan pihak developer untuk melakukan sistem eksekusi di lapangan seperti itu. Jadi alur versi masa kini ini ya kita buat simple dan fleksibel banget ya. Jadi teman-teman semua tinggal fokus cari traffic, handling, lalu arahkan survei. Seperti itu aja gitu teman-teman semua. Jadi perbedaan properti ya teman-teman semua. Jadi harus tergantung endurance ya, atau daya tahan Anda sangat dibutuhkan teman-teman semua ya ketika memang menjalankan bisnis properti ini. Jadi semangatnya itu harus terbagi ke dalam jangka waktu tahunan ya, bukan harian aja. Karena ya produk yang kita jualkan itu kan harganya bukan puluhan ribu, ratusan ribu ya, puluhan juta seperti itu. Jadi makanya ketahanan ini sangat dibutuhkan ya. Jadi teman-teman coba membangun mindset ya, teman-teman minimal harus bertahan 1 tahun ke depan seperti itu. Ya syukur-syukur kalau rezekinya bagus, sebulan 2 bulan udah bisa closing ya, alhamdulillah luar biasa sekali seperti itu. Dan juga persistensi dan konsistensi. Jadi karena hasil properti itu besar, maka diperlukan ketahanan ya dalam action setiap hari selama kurun waktu tahunan tersebut gitu. Lalu juga education. Produk yang dimiliki harga ratusan juta memerlukan proses edukasi seperti ya. Kita karena bukan jualan retail yang puluhan ribu, ratusan ribu yang kita pasarkan langsung bisa kemungkinan laku, itu enggak ya. Jadi kita harus perlu adanya edukasi di dalamnya. Makanya teman-teman silakan mempelajari product knowledge, pelajari terkait materi mindset, strategi jualan dan lain sebagainya. Juga nanti adanya communication yang dimana semua proses marketing perantara, terutama properti, penuh dengan edukasi ya. Jadi komunikasi itu menjadi penting teman-teman semua. Jadi komunikasi itu bukan hanya secara langsung aja ya, bisa lewat chat juga nanti ya, lewat ketikan, lewat atau lewat telepon, dan juga tentunya nanti ketika memang teman-teman bisa lebih survive lagi itu langsung ketemu seperti itu. Lalu juga handling objection. Yang dimana ini rata-rata teman-teman semua, kegagalan closing terjadi bukan karena orangnya tidak berminat, tetapi ada kesalahan dalam penanganan atau penolakan dari mereka. Nah, ini perlu difokuskan ya, handling objection-nya itu seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu kita selanjutnya, kunci sukses ya. Mindset the last man standing itu jadi pola pikir orang terakhir yang bertahan, seperti itu. Jadi ini ada kisah nyata teman-teman semua ya. Beliau itu terakhir cacat, jalannya pincang, tangannya juga cacat, dan bicara itu tidak lancar ya, seperti itu. Nah, ini adalah Will Porter ya, yang dimana Will Porter itu adalah sosok nyata teman-teman semua yang
membuktikan ya bahwa batasan itu bukan ditentukan oleh tubuh atau dunia luar, tapi oleh pikiran kita sendiri, teman-teman semua. Jadi, Bill Porter ini mencoba melempar berbagai perusahaan, diantar oleh sang ibu, dan penolakan pun sudah dirasakan berkali-kali, teman-teman semua ya. Bayangan dengan kondisinya seperti itu, tapi dia tetap terus berjuang ya menawarkan produknya, melamar ke berbagai perusahaan ya. Tentunya sudah pasti banyak penolakan, tetapi karena bosan ditolak, jadi ia memaksakan diri, teman-teman semuanya, yaitu menawarkan jadi sales di bagian produk yang sangat paling sulit dan orang nggak mau di situ. Jadi ketika orang-orang, ah saya mah cuman jualannya bisa yang jualan gampang-gampang aja, saya nggak mau di properti. Ternyata kalau kita tanamkan mindset seperti Bill Porter, kita mau fokus di properti, kita pasti bisa. Dan ia pun dan menjalani proses melelahkan ya teman-teman semua di sini pasti harus mempelajari dulu terkait mindset, bagaimana strategi jualan, bagaimana cara handling buyer dan lain sebagainya. Tetapi para perjalanan penjualan itu ia bertemu dengan orang-orang yang sulit dihandle ya. Jadi karena lingkungannya penuh masalah seperti pemabuk, masalah keluarga dan sejenisnya, apa yang ditawarkan itu selalu ditolak, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika nawarin properti selalu ditolak dan tidak didengarkan oleh orang yang tidak diajak bicara. Kemudian ia belajar sesuatu, yaitu cara menghandle calon konsumen dengan karakter seperti itu. Jadi dengan karakter yang dia apa adanya, ya dia mempelajari tentang handle seperti itu. Jadi kuncinya bagaimana nanti teman-teman menghandle dan bisa memfokuskan. Produk yang kita tawarkan harus difokuskan untuk bagaimana ya cara menghandlenya, bagaimana cara mengedukasi pembeli tersebut supaya dia minat terhadap produk yang kita tawarkan. Dan ia pun ya menjalani proses dengan persisten dan konsisten, di mana ia mendapatkan pelajaran dari sang ibu sehingga pada akhir tahun ia menjadi sales terbaik. Nah, ini pelajaran ini bisa diambil di ada film atau bukunya seperti teman-teman yang bisa dipelajari. Nah, ini menjadi apa ya motivasi buat kita ya. Jadi seorang Bill Porter saja dengan keterbatasan dia di tubuhnya atau di pemikirannya, tapi tetap dia bisa menjadi sales terbaik. Karena apa? Kuncinya dia persisten dan konsisten untuk melakukan proses penawaran dan mempelajari bagaimana cara menghandle calon konsumen dengan karakter seperti dia, seperti itu ya. Jadi kisah inspiratif dari Bill Porter ini harus dijadikan pembelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi pesannya ya, jadikan kisah Bill Porter itu sebagai pengingat. Kalau dia bisa menghadapi dunia dengan semangat besar di balik keterbatasan fisiknya, apalagi kita teman-teman semua ya, jangan biarkan pikiranmu sendiri itu menjadi penjara bagi impianmu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya prinsip the last man standing ya. Jadi persiapan itu akan dimulai ya. Jadi biasanya nih di properti ini yang masuk itu misalnya kita kategorikan 100 orang yang masuk. Nah, itu mereka sedang memilih antara akan memulai atau berhenti karena alasan apapun ya. Misalnya saat Zoom awal mereka akan berpikir saya mulai apa enggak gitu kan. Ketika oke, saya menantangkan mulai, biasanya itu berkurang tuh, berkurang jadi 80 orang di saat memulai ada yang merasa ini tidak akan berhasil gitu kan. Atau ini mah materinya biasa aja gitu kan. Atau dia akan merasa pintar, ini saya udah bisa banyak closing lah seperti itu dan sebagainya. Karena ya berkurang dengan berbagai hal dan juga nanti saat masa percobaan itu berkurang lagi jadi sekitar 50 orang, 50%-nya. Jadi setelah mencoba belajar, teman-teman memulai praktek dan mencoba action ternyata kesulitan. Lalu karena alasan yang berjuang itu tidak kuat dan pengorbanan tidak terlalu besar, lalu mudah menyerah. Dan yang tantangannya, nah ini tantangannya itu berkurang jadi 20 orang. Di saat dari mulai 100 jadi tinggal 20 orang. Dan di sini mulai menghadapi berbagai kecewaan ya. Berbagai pengorbanan dan kebimbangan. Namun karena memiliki mimpi, alasan kuat gitu kan, why-nya itu sangat kuat. Dan keyakinan maka ia tetap evaluasi dan melanjutkan seperti itu. Dan juga nanti 1 sampai 10 orang ya. Jadi ya sekitar dari 100 orang itu 10%-nya biasanya dengan metode gratis sekalipun teman-teman semua ya, maka hanya akan tersisa 1 sampai 10 orang dari 100 orang yang berhasil atau 100 orang yang join. Jadi siapapun Anda sekarang akan melewati gejolak dimulai dari pikiran, hati dan lingkungan tentunya. Siapa yang bisa bertahan dan melewati semuanya akan seperti mereka yang telah berhasil. Seperti itu teman-teman semua. Jadi tugas teman-teman semua itu bukan yang tercepat ya, tapi jadi yang tidak berhenti ya. Tetap stay dan
Karena pada akhirnya yang berdiri paling akhir dialah yang akan dipanggil ke panggung kemenangan. Asik. Gitu teman-teman semua ya. Nah, ini jadi ada beberapa wejangan dari AHA Property untuk khusus buat teman-teman semua para member AHA Property. Jadi teman-teman ketika memang saya merasa gaptek gitu kan. Hampir semua orang sekarang sebelum membeli sesuatu menggunakan internet, maka Anda sekarang perlu membiasakan diri berjualan di internet yang tadinya gak bisa gimana cara Instagram, TikTok, Facebook Ads dan sebagainya itu teman-teman harus mempelajari ya. Karena ya kita berikan pembelajaran itu dari nol ya, dari mulai basic step by step itu silakan dipelajari. Nah, kalau misalnya teman-teman sulit belajar, semua pembelajaran itu termasuk berbicara, berjalan, bahkan membuat akun WA, termasuk sulit jika memang pertama kali dilakukan. Jadi, tetap semangat, lakukan saja praktek gitu kan dari yang tersederhana dan insya Allah kami tetap akan full support ya. Segala kendala silakan sampaikan dan akan kita support. Jadi santai aja ya teman-teman semua. Jadi ada yang nanti merasa santai aja. Jadi kalau dalam perkuliahan atau sekolah memang santai tidak masalah, tapi ini kita ada di dalam kehidupan nyata teman-teman ya. Teman-teman mungkin punya kewajiban, punya target sendiri, mau mau punya mimpi sendiri untuk mencapai apa. Jadi santai itu merupakan kematian ekonomi yang tertunda. Jadi teman-teman jangan santai-santai, gas gitu kan seperti itu. Ketika memang disuruh praktek, silakan pelajari ini, pelajari, praktekkan dan evaluasi dan konsultasi seperti itu. Dan juga teman-teman misalnya saya mau coba-coba aja. Coba-coba yang berujung pada praktek yang nyata dan pembelajaran serius maka akan menghasilkan juga teman-teman. Tapi intinya coba-coba dan praktek action seperti itu. Lalu mudah berasumsi. Asumsi bisa menghancurkan teman-teman semua. Jadi termasuk asumsi bahwa kesuksesan properti itu tidak nyata dan asumsi lainnya. Jadi teman-teman semua cukup berdoa dan buat keyakinan yang kuat seperti itu. Nah, itu jangan dari kami tim AHA Property. Nah, lalu kita masuk ke tahapan karir. Bagaimana sih berkarir bersama kami? Tentunya teman-teman join sebagai marketing pemula ya. Jadi bingung harus ngiklan di mana, nggak tahu bakal sukses atau tidak, masih coba-coba. Nah, pasti teman-teman ada di posisi ini dulu ya, khususnya untuk marketing pemula nih. Lalu nanti akan naik kelas, jadi marketing aktif nih. Dia sudah mulai tahu pola jualan properti, sudah closing rutin, sudah yakini properti, dan tentunya ya sudah merasa, oh properti adalah dunia saya, seperti itu. Lalu nanti teman-teman masuk ke agensi pemula ya. Jadi ketika sudah menjadi marketing, naik kelas ke agent. Agent ini yang tadinya dia punya marketing sendirian gitu kan, dia bisa membentuk tim, pasukan jualan seperti itu. Lalu yang belum berpengalaman dan belum menghasilkan tentunya. Jadi ya masih agent pemula lah. Dan belum memiliki konsep dalam bisnisnya. Jadi masih saya udah bisa jualan, saya bisa bisa rekrut orang untuk bantu jualan seperti itu. Tapi ini masih agent pemula. Juga nanti adanya agent profesionalnya. Jadi ketika memang teman-teman sudah closingnya rutin dan teman-teman tinggal tinggal apa ya, tinggal melakukan membuat materi, melakukan motivasi dan closing rutin itu dari pasukan jualannya itu sudah tahu pola sukses agensi. Nah, nanti lanjut naik kelasnya ke belajar developer seperti itu. Nah, nanti perjalanan karir ini itu akan kita dampingi semua teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman dari mulai marketing pemula, nanti naik ke marketing aktif, nanti kita dampingi bagaimana cara bikin agensi, nanti dimulai dari agensi pemula, nanti lanjut naik ke agensi profesional dan ujung-ujungnya nanti kita bisa belajar developer seperti itu. Jadi karena memang kami siapkan beberapa mentor yang kita mulai dari nol dulu sampai nanti goalsnya itu teman-teman belajar jadi developer. Jadi mulai berani dan bermental, ada kepikiran lah menjadi developer dan mencoba mencari-cari pembelajaran developer seperti itu. Jadi perjalanan karir ini itu sudah semua kita siapkan tentunya dari mulai awal dulu yaitu marketing pemula. Nah, gimana untuk cara naik kelasnya? Tahap pertama, teman-teman semua jadi marketing aktif dulu ya. Jadi perjuangan teman-teman semua, pertama harus melawan rasa kemalasan, melawan ketidakyakinan, melawan kegaptekan, dan persisten seperti itu. Jadi tentunya terus praktek, belajar, evaluasi, dan sebagainya seperti itu ya teman-teman semua. Lalu nanti naik ke tahap kedua. Ketika jadi teman-teman jadi marketing, nanti bisa kita naikkan jadi agency property. Yang dimana Anda akan bisa naik kelas jadi agency property kapanpun.
hanya mengikuti syarat dan pendaftaran. Nanti ya kita biasanya mengadakan sesi kelas khusus ya, karena kan di awalan ini kita harus pelajari mindset marketing dulu ya, strategi jualan dan sebagainya, baru nanti kita masuk ke tahapan pembelajaran bagaimana kita naik kelas menjadi agency, lalu juga bagaimana nanti kita arahkan teman-teman semua menjadi agent profesional yang tentunya didorong untuk menjadi agent yang berizin ya. Karena sekarang aturannya agent itu harus berizin ya, seperti itu. Jadi tapi teman-teman sebelum melangkah ke arah sini, teman-teman fokus dulu dari marketing aktif ya, yang dimana fokus untuk bisa closing secara rutin dulu seperti itu, dan juga nanti jadi developer tentunya. Ketika teman-teman sudah masuk ke pola developer, itu mindset harus benar-benar totalitas ya. Jadi pembelajarannya itu bisa mulai dari basic dulu ya, tapi tentunya kuatkan dulu fundamental strategi jualannya. Ketika nanti teman-teman menyentuh dunia developer itu akan lebih memudah ya. Biasanya gitu ya. Jadi tahapannya itu teman-teman jago jualan dulu, baru setelah itu buka project. Supaya apa? Supaya nanti ketika buka project lebih enak tentunya seperti itu untuk proses jualannya. Yang pastinya dari semua tahapan ini ya paling gurih memang developer ya, dengan ya profitnya lumayan lah. Nanti kita bisa buka-bukaan bedah-bedahan bagaimana sih profitable dunia developer itu, seperti itu ya. Tapi kuncinya teman-teman harus fokus dulu nih, bisa jago jualan dulu seperti itu. Oke, terakhir dari kami, the quotes. Sesibuk apapun teman-teman semua ya, pastikan ada waktu luang ya. Nggak mungkin dalam 24 jam itu teman-teman semua 24 jam sibuk banget ya. Pasti ya, sejam, 2 jam, 3 jam itu pasti punya waktu luang. Nah, waktu luang itu harus benar-benar dimanfaatkan. Jika Anda tidak sukses, mungkin kurang meluangkan waktu untuk fokus di sini teman-teman semua. Jadi, ketika teman-teman gabung di Property, coba luangkan waktu misalnya sehari berapa jam untuk misalnya fokus. Misalnya fokus untuk praktek, mempelajari materi, fokus untuk praktek, beriklan, dan lain sebagainya. Jadi, sampai jumpa di closing pertama teman-teman semua ya. Perjalanan menuju closing pertama itu akan lebih sulit pastinya ya. Karena dibandingkan dengan closing selanjutnya. Jadi sama seperti di awal, misalnya Anda mau mengendarai motor dari Jakarta ke Bogor ataupun mobil pribadi ya. Pasti teman-teman itu akan sulit pertama kali ya. Karena ya masih bingung ya, takut salah dan perlu banyak pembelajaran seperti itu. Jadi ya mungkin perlu lihat maps dulu gitu kan, karena kan kalau sekali jalan takutnya salah ngasar dan sebagainya. Tetapi setelah teman-teman beberapa kali, misalnya sekali pakai maps, sekali lagi nanti mencoba nggak pakai maps karena udah berkali-kali, insya Allah nanti teman-teman akan mulai mudah, cepat, dan terasa ringan. Jadi masih merasa sulit, nanti juga mudah kok. Masih merasa berat, nanti juga jadi ringan. Masih merasa apa lagi? Semua akan berbalik pada masanya. Jadi teman-teman semua cukup lakukan dan biarkan Allah yang menuntun. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.